wabarakatuh anak-anak. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai KPK dan FPB menggunakan faktor dan kelipatan. Jadi sebelumnya kita menentukan FPB itu menggunakan faktor dan KPK menggunakan kelipatan. Nah, sekarang kita akan menggunakan tabel. Jadi menentukan KPK dan FPB menggunakan tabel. Kenapa harus menggunakan tabel? Karena kalau faktor dan kelipatan itu hanya berlaku di angka-angka yang kecil. Kalau misalkan untuk angka-angka yang besar kita menggunakan tabel. Tabel itu seperti apa? Oke, tapi sebelum ke sana, contoh di sini ada soal tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12. Ya, tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12. Nah, sebelum menentukan itu kita harus tahu dulu bilangan prima, ya. Kemarin kita sudah membahas bilangan prima. Bilangan prima itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya, ya. Itu harus diingat dan harus sudah hafal, ya. Jadi bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Jadi nanti tidak ada lagi yang menulis bilangan prima seperti 4, 6, 9 karena 4, 6, 9 itu bukan bilangan prima, ya. Bapak tuliskan dulu di sini bilangan primanya. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan kita. Tentukan KPK dan FPB dari 8 dan 12. Oke. Nah, untuk menggunakan tabelnya seperti ini. Kita masukkan dulu 8, 12, kemudian bikin garis. Oke, selanjutnya silang sebelah sini. Dan ini sudah ada 8 dan 12. Di sini di paling kiri kita tulis bilangan prima terkecil, ya. Bilangan prima terkecil untuk bisa membagi 8 dan 12 berapa? Kira-kira 8 bisa nggak dibagi 2? Bisa, ya, berarti kita pakai angka 2 dulu bilangan primanya. Nah, selanjutnya kita akan membagi 8 dan 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. Ini bisa dibagi, ya, kita lingkari. Kemudian 12 dibagi 2 bisa, ya, 6. Ini lingkari. Karena dua-duanya dilingkari, maka bilangan primanya kita lingkari. Nah, selanjutnya tulis lagi bilangan prima yang akan kita gunakan membagi 4 dan 6. Berapa? Oke, 2. Kita gunakan bilangan prima 2. 4 dibagi 2 berapa? 2. Ini bisa dibagi, ya, kita lingkari. 6 dibagi 2 3. Betul, kita lingkari juga. Nah, karena ini dua-duanya dilingkari, berarti bilangan primanya kita lingkari juga. Oke, selanjutnya di sini ada 2 dan 3, ya. Berarti bilangan primanya bisa menggunakan angka 2. Nah, 2 dibagi 2 berapa? 1. Oke, ini bisa dibagi. Selanjutnya 3 dibagi 2. 3 dibagi 2 itu tidak bisa dibagi, maka angka 3-nya diturunkan lagi dan ini tidak dilingkari dan bilangan primanya tidak dilingkari juga. Oke, next kita akan menjadikan angka 3 ini menjadi 1. 3 bisa dibagi 2 tidak? Tidak. Berarti kita gunakan bilangan prima 3. Ini karena sudah 1, nggak usah dibagi-bagi lagi, ya, turunin aja 1 langsung. Nah, selanjutnya ini 3 dibagi 3 berapa? 3 dibagi 3 1. Oke, lingkari. Ini karena bisa dibagi. Ini karena sudah habis, ini bilangan prima ini tidak usah dilingkari.
Ya, untuk apa yang dilingkari dan tidak dilingkari? Karena kita akan menentukan KPK dan FPB-nya. Oke, kita FPB dulu ya. Untuk mencari FPB, lihat bilangan prima yang sudah dilingkari. Mana aja? Ini ya, 1, 2. Ada angka 2, 2. Kita tulis 2 dikali 2. 2 dikali 2 berapa? 4. Jadi FPB dari 8 dan 12 itu adalah 4. Nah sekarang KPK-nya, kalau KPK bilangan prima yang tadi, yang ini semuanya ditulis lagi dengan cara faktorisasi, artinya dikalikan. Ini ada 2, 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Oke, 2 dikali 2 4. 4 dikali 2 8. 8 dikali 3 24. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24 ya. KPK-nya 24 dan FPB-nya 4. Oke. Seperti itu ya. Mudah-mudahan mudah dipahami. Kalau misalkan belum paham, bisa diulang-ulang untuk melihat videonya. Terima kasih. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.